hard to see it. Took me so long to believe in that you choose someone like me to carry your victory. Perfection will never earn it. You give what we don't deserve it. You take the broken things, Raise them to glory. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated In the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. now I can finally see it. You're teaching me how to receive it. So let all the striving cease. This is my victory. Now I can finally see it. You're teaching me how to receive it. So let all the striving cease. This is my victory. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you've won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I'm seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. Whoa, Conquered it all. Jesus, when I lift my voice and shout, every wall comes crashing down. I have the authority Jesus has given me. when I open up my mouth, miracles starts breaking out. I have the authority Jesus has given me. When I lift my voice and shout, every wall comes crashing down. I have the authority Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles start breaking out. I have the authority
Shalom, apa kabar soldiers? Kembali lagi dalam Star Genius bareng aku, Bella. Yuk kita simak informasi minggu ini. Informasi yang pertama, Stargy mengadakan Stargy Night Prayer setiap hari Kamis jam 8.30 malam melalui aplikasi Zoom. Untuk mendapatkan linknya bisa DM di Instagram kita di @stargy.zayan. Informasi yang kedua, gereja kita juga mengadakan Morning Prayer setiap hari Sabtu jam 5.30 pagi melalui aplikasi Zoom. Untuk mendapatkan linknya juga bisa DM ke Instagram kita di @stargy.zayan. Berikutnya, jangan lupa setelah ibadah ini kita ada home. Bagi kalian yang belum punya home, bisa langsung DM ke Instagram kita atau tanya kakak-kakak kalian. Informasi yang terakhir, yuk sama-sama kita menabur benih mujizat. Terima kasih Tuhan atas kesehatan dan berkat perlindungan-Mu yang Kau berikan pada kami. Sebentar kami akan menabur benih mujizat. Biarlah benih ini bisa menjadi berkat bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Juga Engkau sertai ibadah kami dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, itu aja nih Star Genius untuk minggu ini. Selamat beribadah. Mungkin udah pada kerja kali ya, adalah beberapa ya, tapi nggak apa-apa. Kita ketemu lagi dari Sabtu, kita ketemu lagi di ibadah Stargy, kita sama-sama mau puji sembah Tuhan lagi bareng-bareng. Yuk kita sama-sama yuk.
bukakan jalan, Kau akan bukakan jalan. Karena bersama Engkau nothing is impossible, Lord. We believe that. Thank you, Lord. Working in this place, I worship you, I worship you.
never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop working. And never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop working. And never stop working. Even when I don't
are the way maker, you are the miracle worker. Thank you Lord, thank you Jesus. Kau yang memberikan jalan kepada setiap dari kami Bapa, Kau yang membukakan jalan Bapa. Kau yang adalah jawaban dari setiap tantangan dan rintangan kami Bapa. Bapa, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa, kami mau mendengarkan pesan-pesan yang akan Kau sampaikan melalui hamba-Mu Bapa. Biarlah semua firman-firman, semua kata-kata, sepele apapun itu katanya itu Bapa, bisa sampai ke dalam hati kami, bisa tertanam, bisa dapat bertumbuh dan menjadi berkat Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo, Shalom Starji, apa kabar? Nah, ketemu lagi dengan aku, Ko Yehu. Nah, yuk sekarang aku mau sharing dengan judul Wrong Weapon. Apa? Wrong Weapon. Senjata yang salah. Ya elah. Senjata kalau lagi perang nih ya, senjata salah, mau gimana coba bayangin aja. Nah, kalian tahu nggak sih senjata itu apa? Senjata itu adalah sebuah alat untuk memenangkan sebuah pertandingan, pertempuran, battle, apapun itulah ya. Dulu kalau misalnya zaman-zaman dulu, zamannya aku, zamannya Ko Agung, zamannya siapa lagi ya? Kayuda mungkin ya, di situ. Kalau misalnya lagi nonton Smackdown, kalian tahu nggak sih ada yang pakai kursi, ada yang pakai apapun, nah itu senjata lah ya. Kalian tahu lah ya, sama kalau lagi perang, pakai pistol, piu 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 dan sebagainya, itu senjata. Nah, kalian pernah nggak sih ada di sebuah pertempuran dalam hidup kalian, ada dalam sebuah pertandingan dalam hidup kalian, dan kalian merasa kalian punya senjata yang salah? Nah, jadi contoh nih, semua orang nih ya, udah pasti banget, semua orang mau dari yang lahir jebrot umur 1 tahun, umur 2 tahun, 3 tahun, sampai umur 50, 70, 80, 90, 100 gitu ya, pasti mengalami pertempuran dalam hidupnya kan ya. Nah, bayangin aja kalau misalnya umur 1 tahun, pertempurannya apa sih? Pertempurannya dia adalah minta makan gitu kan ya, berusaha untuk hidup tanpa bisa berkomunikasi. Senjata dia apa? Nangis ya kan, sama aja. Sampai udah tua pun juga ada macam-macam fase-fase kehidupan kita dan pertempurannya masing-masing gitu. Nah, ada nggak yang kalian ngerasa di sebuah pertempuran dalam hidup kalian, terus senjatanya salah? Nah, contoh yang simpel ya, kalau kalian bayangin nih, kalian semua bayangin ada di sebuah ruangan, di kamar kalian misalnya, di kamar kalian lagi mau tidur, santai-santai gitu, tahu-tahu ada kecoa gitu kan. Nah, udah ada kecoa, terus di situ kalian nggak punya senjata apa-apa, obat nyamuk, obat serangga, nggak ada gitu kan, yang semprot-semprot gitu kan ya. Terus kemudian mau apa, pakai sendal yang nggak ada, mau pakai bunuh, pakai apa lagi, pakai sapu yang lidi yang panjang itu nggak ada. Kalian cuma punya tisu. Yuk gimana kecoanya bisa terbang lagi? Wah kacau gitu kan ya. Dulu aku pernah nih ada satu nih. Sedikit cerita aja. Dulu aku pernah tinggal di Sulawesi, di pedalaman selama 2 tahunan lebih gitu kan ya. Di sana aku tinggal di sebuah rumah kayu dikasih sama klien. Di situ ada rumah kayu, which is nice sih, rumah kayaknya enak gitu ya. Tapi di belakang tuh hutan, jadi kalau misalnya malam-malam kadang ada babi hutan dan lain sebagainya. Anyway, nah di depan, di halaman depan, setelah aku itu keluar dari pintu utama gitu ya, pintu rumah utama, itu di luar tuh masih ada kayak halaman depan dulu, dan itu di sekitar halaman depannya itu dikelilingi oleh kawat nyamuk, supaya nyamuk nggak masuk. Nah, habis itu baru keluar pintu lagi, baru keluar ke jalan gitu. Jadi, sebelum dari jalan masuk ada ruangan dulu yang dikelilingin kawat nyamuk, baru masuk ke ruangan utama pakai pintu gitu kan ya. Nah, di suatu pagi yang cerah waktu itu aku lagi habis pulang gereja sana pagi bener dah, jam 6 tuh gerejanya pokoknya gitu kan ya. Pulang ya kan tuh masih ngantuk ya, jam 6 gerejanya gitu kan ya. Ngantuk, terus kemudian udah mau tidur lagi, kayak udah berencana mau tidur nih, udah pulang nih. Masuklah ke halaman rumah, masuk ke pelataran rumah yang dikelilingi kawat nyamuk gitu kan ya. Pas lagi mau masuk ke pintu utama di sini, ini semua kawat nyamuk ya, pintu utama di sini nih. Nah, aku lagi mau masukkan ke sini kan, udah mau masuk gini, ada sesuatu yang bergerak di kawat nyamuk itu gitu kan ya. Waduh, apa nih yang gerak? Aku lihat pelan-pelan. Ada laba-laba dong. Kalian ada yang takut laba-laba nggak? Ini laba-laba, ini segede telapak tangan, tau nggak sih? Ya ampun, itu bukan tarantula. Kalau tarantula kan jalannya begini ya, pelan gitu kan. Ini jalannya cepet banget, kakinya panjang banget gitu pokoknya. Dan aku bisa ngitung kakinya tuh hilang 1, lagi tinggal 7 gitu kan. Aduh, ampun dah. Nah, di situ
Aku tuh orangnya tipenya kalau lihat yang seperti itu lebih baik dihabisin dulu, diselesaikan dulu baru aku masuk gitu kan. Walaupun aku takut daripada aku masuk terus kemudian aku tutup pintunya kan laba-laba bisa masuk ke dalam gitu kan ya. Kayak lebih baik selesaikan dulu deh. Aku lihat di situ ada senjata apa aja tuh. Ada di situ ada sandalku, ada sandal tuh kan sepasang gitu kan ya. Sama ada sapu ijuk. Kalian tahu nggak sih sapu ijuk? Sapu ijuk tuh sapu yang depannya letoy gitu kan, yang buat nyapu rumah itu kan, bukan sapu lidi. Bukan sapu lidi kan strong gitu. Ini enggak, sapu ijuk. Aduh, gimana ya? Gimana ngebunuhnya nih? Oh tapi tenang aja, kan ada kawat nyamuk, berarti laba-labanya ada di luar kan nggak bisa masuk kan? Terus aku lihat, ih laba-labanya di dalam kawat nyamuk ternyata, bukan di luar sana, di dalam gitu kan? Waduh, aku langsung panik, gimana caranya? Oke lah, aku ambil sendal, terus kemudian aku ambil sapu ijuknya. Di otakku nih bayangannya gini, aku lempar itu sendal, ini laba-labanya lempar, dia jatuh kan, puk sampai tanah, pukul pakai sapu ijuk sekuat tenaga, wah! Rencananya seperti itu. Rencananya seperti itu gitu ya. Nah, aku pegang sapu ijuknya pakai tangan kanan karena ini aku pengen finishing blow-nya itu pakai tangan kanan gitu kan, bang gitu kan ya. Jadi aku tangan kirinya megang sendal. Aku arahkan ke laba-labanya, aku lempar. Ini laba-labanya, kenanya itu di sebelah kanannya atau sebelah kirinya laba-labanya itu. Itu kawat nyamuk kan membal ya. Laba-labanya itu mental ke arah muka aku, tau gak sih? Aku langsung mundur, panik, aku pukulin ke bawah. Wah, gitu kan ya. Akhirnya mati sih, tapi itu kayak pertempuran yang sangat sengit dengan senjata yang salah. Coba kalau di situ ada obat nyamuk yang semprot selesai, tau gak sih? Wah, itu kacau lah. Pokoknya itu pertempuran, contoh pertempuran yang aku alamin yang gak penting gitu sebenarnya ya. Yang nggak ngaruh kehidupan berikutnya kan, maksudnya ya besoknya aku juga kerja, ada atau nggak ada laba-laba aku tetap kerja kan gitu kan ya. Nah tapi ada pertempuran-pertempuran di hidup kita tuh yang memang penting gitu lah, kayak misalnya contoh ujian sekolah, apalagi kompetisi di pertandingan apa misalnya gitu, atau kemudian dalam hubungan kita dengan orang tua, atau dalam kita meniti karir nanti kalau udah lulus kuliah. Atau kemudian dari SMA mau kuliah masuk mana ya? Jangan kan SMA kuliah, SMP ke SMA aja bingung mau masuk sekolah mana. Kadang-kadang mikir juga mau IPA atau IPS. Kadang-kadang di IPA itu biar dapat ranking bagus seperti apa dan lain sebagainya. IPS juga sama. Ada mungkin bahasa dan lain sebagainya. Jadi pertempuran itu pasti ada dalam hidup kita. Nah, di sini aku mau coba angkat satu cerita yang kalian pasti udah tahu, udah ngelotok, udah di luar kepala. Kemarin juga dibahas sama Kak Novi minggu lalu ya, yang baru membahas yang apa, anjing hitam, anjing putih gitu kan ya. Salah satu contoh yang diangkat itu adalah kisah tentang Daud. Siapa yang gak kenal Daud? Pasti kenal Daud. Mau yang masuknya di Starji, mau yang dari Aero Kids masuk ke Teens, pasti udah tahu Daud ya. Bahkan orang yang tidak mengenal Tuhan pun tahu lah David versus Goliath, pasti tahu gitu ya. Nah, yuk kita sama-sama buka di 1 Samuel 17 ayat 38 sampai 39. Ini aku bakal banyak baca Alkitab tapi runtut tentang kisah soal Daud karena aku pengen kamu semua di sini, kita semua yang ada di sini baca Alkitab nggak cuma lewat, nggak cuma kayak baca dongeng, tapi kita benar-benar memahami setiap kata-kata di situ, gitu ya. Oke, nah pada saat itu Daud mau ngelawan Goliat. Kalian tahu kan, Daud kemarin juga udah diceritain sama Kak Novi ya. Di situ Daud disuruh ngebalain 2-3 domba, terus kemudian suatu saat dia disuruh sama papahnya untuk ke medan pertempuran, untuk ngasih roti, keju dan teman-temannya ke koko-kokonya yang lagi berperang gitu kan ya. Akhirnya Daud ke sana gitu kan, terus kemudian nganter ketemu kakaknya, lihat ada Goliat gede banget lagi nantangin bangsa Israel kan, seperti itu kan. Terus kemudian intinya Daud akhirnya tanya-tanya sama orang-orang, ini siapa sih, ini orang gede banget kayak gini, berani-beraninya dia nantangin barisan daripada Allah yang hidup gitu kan ya. Terus kemudian akhirnya kedengaran sama Saul, dipanggil sama Saul, akhirnya Saul melepas Daud pergi untuk bertempur lawan Goliat, akhirnya Daud menang. Kan seperti itu, jalur ceritanya seperti itu kan ya. Yuk sekarang kita lihat si Daud pada saat ngelawan Goliat. Ingat ya, Daud itu dari rumah ke medan pertempuran bukan buat bertempur. Artinya dia nggak bawa yang macam-macam dong, nggak bawa pedang, ya kan? Kalaupun dia punya, kalau nggak punya ya mungkin apa kayak gitu ya. Nggak bawa yang dia cuma bawa yang mungkin peralatan dia buat jalan-jalan pada umumnya gitu ya. Kemudian bawa yang peralatan gembalanya dia kali sedikit gitu kan. Ada yang
tongkat pengumban dan lain sebagainya. Tapi dia nggak mempersiapkan senjata yang untuk berperang seperti prajurit lain. Enggak. Bayangin aja Daud lagi pergi jalan-jalan. Kalian jalan-jalan misalnya ke taman safari atau kemana pakai apa sih? Paling kan anggapannya pakai kaos, kalau nggak pakai sweater, pakai celana pendek, pakai sandal jepit gitu kan ya. Lagi jalannya kayak gitu Daud tuh. Ke medan pertempuran pakai kayak gitu aja gitu kan ya. Nah di situ pada saat Daud udah tanya-tanya soal Goliat ini siapa dan lain sebagainya, akhirnya dibawa ke Saul. Nah Saul itu juga meragukan atau memberikan impresi kalau Daud mau ngelawan Goliat, senjata yang dipakai itu salah. Dia tuh bawa wrong weapon pada saat itu gitu loh ya. Karena bayangin aja mau ngelawan Goliat yang gede gambreng gitu, pakai sweater, pakai celana pendek, pakai celana jepit, pakai earphone kali gitu kan ya. Kok agak salah gitu kan. Nah, kita lihat di 1 Samuel 17 ayat 38 sampai 39. Setelah Daud itu meyakinkan kan ya, kalau misalnya dia oke, aku udah pernah ngalahin beruang, pernah ngalahin singa dan lain sebagainya gitu kan. Kemudian Saul oke lah, you can go gitu kan ya. Tapi Saul bilang seperti ini. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong, tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju sirah kepadanya. Ada alat senjata untuk defense ya kan, di kepalanya dikasih ketopong supaya kalau dipanah piu 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 mental gitu kan ya. Ya besi lah ya, maksudnya lawan tembaga kan lumayan gitu kan ya. Terus kemudian baju sirah buat ngelindungin kalau dipanah piu 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 piu, ya oke lah gitu. Nah, terus kemudian Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Nah, dia juga dikasih pedang nih. Jadi pedangnya itu buat alat buat attack gitu. Tadi kan buat defend, nih buat attack gitu ya. Terus kemudian ia berikhtiar berjalan. Berikhtiar artinya mencoba buat berjalan gitu kan ya. Sebab belum pernah dicobanya. Ya Daud mengembalakan kambing domba, ngapain pakai ketopong, ngapain pakai baju sirah, ngapain bawa pedang gitu kan ya. Nah, maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya, dicopot semua senjatanya. Padahal kalian coba bayangin ya, Saul itu kan raja Israel. Seluruh bangsa Israel itu lagi ketakutan ngelawan Goliat, dan Goliat itu kemarin juga kan Novi bilang kalau misalnya Goliat nantangin gini, oh dah 1 lawan 1 aja, 1 on 1 lawan gua. Nanti kalau misalnya bangsa Israel yang perwakilan bangsa Israel yang menang, kami bangsa Filistin jadi budak bangsa Israel. Tapi kalau misalnya aku yang menang, maka seluruh bangsa Israel itu akan jadi budak kami, kayak gitu kan. Berarti kalau Daud maju perang dan kemudian dia kalah, kan bangsa Israel jadi budaknya orang Filistin kan. Saul sebagai raja juga, kok kamu pakai senjatanya kok nggak bener ya Daud ya? Oke lah, aku percaya kamu pernah ngalahin singa, aku percaya kamu pernah ngalahin beruang. Tapi ini bukan singa, ini bukan beruang. Ini tuh raksasa yang udah dilatih dari zaman dulu pas dia masih muda sampai tua sekarang gitu ya, sampai udah perkasa banget, gede banget, dilatih buat perang gitu kan. Kamu pakai senjata kayak gini mah nggak bisa. Lu kira lu mau ngelawan singa, ngelawan beruang gitu kan ya? Dikasih macam-macam dan akhirnya nggak mau juga Daud pakai. Jadi yang pertama di sini Daud dianggap salah membawa senjata oleh orang-orang sekitarnya, yaitu Saul, oleh bangsanya sendiri. Yang kedua, Daud juga dianggap salah tuh bawa senjatanya sama si Goliat. Goliatnya aja nganggap salah gitu loh. Maksudnya kalau Goliat kan ya udah gitu, kalau mau bawa apa kayak pakai tisu kayak mau pakai apa terserah urusan dia. Yang penting kalau misalnya gua menang semua jadi budaknya bangsa Filistin. Kan as simple as that kan ya. Tapi Goliat pun kayak, ini orang gimana sih, kamu mau ngelawan siapa gitu ya. Yuk kita lihat di 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 43 ya kan. Tadi kan udah dilepas sama Saul, silahkan gitu ya. Aku bacain ya. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, tongkat gembalanya nih ya kan. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya, umban tuh kayak yang buat wah piu gitu, cucu gitu kan ya. Umbannya itu dibawa, dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu, which is Goliat ya. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Jadi di depannya Goliat itu ada orang yang bawa perisainya karena perisainya berat gitu kan ya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud. Itu karena ia masih muda,
kemerah-merahan dan elok parasnya. Kalian pernah gak sih diremehkan karena kalian masih kecil? Alah ya elah, anak kecil tahu apa sih? Alah masih ingusan juga. Ya elah, SMP aja belum lulus. Ya elah, baru SMA. Tahu apa sih soal ekonomi? Tahu apa sih soal permasalahan orang? Tahu apa sih soal percintaan dan lain sebagainya gitu ya. Masih diremehkan gitu. Pernah nggak ngalamin seperti itu? Daud juga pernah. Jadi nggak usah jiper. Bahkan Daud diremehkan karena dia ganteng. Ya kan, karena elok parasnya. Ya ampun, muka kok ganteng banget kayak BTS gitu kan. Diremehkan sama Goliat. Anyway, terus orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu, dia mengutuki Daud. "Wah, dasar nih kamu nih anak kecil, dasar kamu bakal mati hari ini demi nama allahnya orang Filistin." Apalah nama orang Filistin, macam-macam, nggak perlu tahu apa, Pikachu, Pokemon, apapun itu, terserah lah ya, apapun allahnya nggak penting gitu ya. Tapi dia dikutuki dan dia dihina-hina karena dia dianggap salah membawa senjata pada saat perang. Seperti itu kan ya. Sedangkan kalau kalian tahu sendiri Goliat perlengkapannya apa? Kita lihat di 1 Samuel 17 ayat 4-7. Lalu tampillah keluar seorang pendekar. Ini kita flashback dulu ya. Dari tentara orang Filistin namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya. Dia pakai topi yang untuk perang gitu kan ya. Dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini 5.000 shikal tembaga. Udah nggak usah tahu berapa kilonya, pokoknya berat dah. Dia memakai penutup kaki dari tembaga. Dan dia di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Dia itu pakai full alat untuk attack dan alat untuk defend dalam peperangan gitu kan ya. Yang normally kalau kalian pernah lihat di film-film kolosal pasti tahulah ya kan seperti apa perlengkapannya, pakai topi, pakai baju zirah yang besi, pakai bawa pedang, bawa tombak, kadang bawa panah, terus kemudian pakai sepatu buat besi dan lain sebagainya gitu kan ya, sehingga terlindungi dari senjata musuh. Nah, cuma kalau dilihat-lihat seperti ini nih, sama temennya Daud dianggap salah pakai senjata, ya kan, sama Saul, makanya dikasih perlengkapan perang. Sama musuhnya juga dianggap salah sampai dihina-hina. Lu ngapain kesini gitu kan ya? Lu mau ngapain? Mau mainin sama anjing lu gitu kan? Ya kan enggak, padahal kita mau perang nih gitu kan. Ya gitu, jadi kayak dihina-hina dan dianggap salah membawa senjata oleh temannya dan oleh musuhnya. Tapi apa benar Daud itu salah bawa senjata? Karena ada 2 poin yang aku pikir gitu, aku renungkan gitu kan ya. Kalau misalnya Daud sampai salah bawa senjata, kok Daud pede banget gitu kan? Kok Daud pede banget maju perang dengan senjata yang dianggap salah? Kok dia pede banget? Berarti kan at least dia merasa benar kan dengan senjata itu kan ya. Yang kedua, kalau dia salah bawa senjata, kok Tuhan izinin dia bawa senjata yang salah ke medan pertempuran yang bahkan bisa mengakibatkan satu bangsa Israel jadi budaknya bangsa Filistin? Kok dibiarin seperti itu? Nah, emang Daud salah bawa senjata? Yuk kita dalemin lagi ya. Nah, kita coba lihat kelanjutannya nih. Setelah dihina-hina dan diolok-olok dan dimaki-maki sama Goliat, kita lihat di 1 Samuel 17 ayat 45-47. Ini jawab Daud seperti ini. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, si Goliat ya, "Engkau, Goliat, mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Kok nggak apple to apple ya guys? Kan ini lagi membandingkan senjata lawan senjata kan? Yang satu Daud bilang gini, "Goliat, kamu datang dengan pedang, dengan lembing, dengan tombak, dan dengan seluruh perlengkapan perang kamu. Tapi aku datang dengan nama Tuhan Allah semesta alam." Nah, jadi kita lihat sini kalau Goliat hanya melihat senjata fisik yang dibawa oleh Daud. Dan Daud tidak pernah sekalipun menganggap senjata fisik itu adalah senjata utamanya dia. Senjata utamanya dia adalah dia datang bersama nama Tuhan Allah semesta alam. Aku lanjutin ya. Daud berkata kelanjutannya, "Hari ini juga
Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Menggal pakai apa, Daud? Kamu kan cuma bawa batu, pengumbat sama tongkat. Pakai tongkat diiris-iris, menggal juga sampai 1 tahun juga nggak putus-putus itu kepala. Pakai batu juga dipukul-pukulin gitu kan, mana bisa putus. Kenapa Daud bisa bilang kalau dia memenggal? Karena dia nggak bergantung sama ini senjata yang dia bawa gitu kan ya. Terus kemudian lanjut. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel punya Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Berarti from the very beginning, dari awal Daud itu datang ke medan perang dan lihat Goliat ngolok-ngolok, dan di hatinya itu timbul kalau I can defeat this giant, itu bukan karena senjata yang dia bawa, bukan karena keterampilan yang dia bawa, tapi karena dia membawa nama Tuhan Allah semesta alam. Jadi di situ kita benar-benar tahu kalau Daud itu nggak pernah sedetik pun bergantung pada senjata yang dia punya, gitu ya. Karena buktinya mana buktinya? Yang pertama, bukti pertama, waktu Saul bilang sama Daud, Daud emang kamu bisa kayak gini? Daud bilang apa? Dulu aku pernah mengalahkan singa, aku pernah mengalahkan beruang, dan Tuhan yang melepaskan aku dari tangan singa dan dari tangan beruang, dia juga lah aku akan melepaskan aku dari orang yang tidak bersunat ini. Artinya apa? Setiap pertempuran dalam hidupnya, dalam melawan singa, dalam melawan beruang, nggak pernah sekalipun dia itu mengandalkan kekuatannya. Dia tuh benar-benar tahu kalau Tuhan yang melepaskan dia dari serangan-serangan yang dulu. So yang ini juga sama. Aku nggak punya apa-apa, aku cuma punya batu, cuma pengumuman, punya tongkat, that's fine. Karena Tuhan yang sama yang menyertai aku di padang gurun, pada saat aku, bukan di padang gurun ya, di padang rumput ya, pada saat mengembalakan kambing domba, Tuhan yang sama itu ada di sini bareng sama aku juga. Seperti itu. Jadi Daud tidak pernah menaruh harapannya kepada senjata yang dibawa dia. Nah, tapi masalahnya di sini adalah Goliat nggak bisa lihat itu. Goliat nggak tahu seberapa dahsyatnya Tuhan yang menyertai Daud. Oke, itu make sense karena Goliat orang luar, orang Filistin yang menyembah dewa-dewa Filistin. Terserah apapun dewanya, itu dewanya pohon pisang kayak Pikachu, Pokemon, Digimon, terserah dewanya apa, nggak peduli, doesn't really matter. Tapi dia tidak menyembah Allah gitu kan ya. Tapi yang di sini yang menarik adalah Saul dan seluruh bangsa Israel juga nggak bisa lihat itu. Saul yang notabene adalah raja bangsa pilihan Tuhan dan seluruh umat pilihan Tuhan tidak bisa melihat kalau Tuhan menyertai mereka. Yang mereka lihat apa? Yang mereka lihat itu adalah pedangku lawan pedangnya Goliat, gedean pedangnya Goliat. Badanku sama badannya Goliat, lebih gedean Goliat. Keterampilanku dalam berperang di-compare sama keterampilannya Goliat, lebih terampil Goliat. Dari segala sisi yang physically ada, kita kalah dari Goliat. Jadi artinya apa? Mereka itu lupa kalau yang memberi kemenangan itu Tuhan. Mereka itu lihat apa yang mereka punya. So di sini sama. Kalau misalnya kita sedang sekolah, kita di sini sedang kuliah, kita di sini sedang kerja, kita di sini sedang kerja pada kantoran atau kerja entrepreneurship, terserah, multi level, apapun itu, anything, kerjanya, sekolahnya, kuliahnya. Kalau kita terus membandingkan apa yang kita punya dalam hal keterampilan, otak, ya kan, uang, apalagi, pengalaman, apalagi, network, apalagi, kemampuan berkomunikasi, semuanya, apapun itu, maka kita mendrag down, kita menurunkan level kita setara dengan orang di luar sana. Padahal kita itu punya Tuhan Allah yang hidup. Bukan berarti kita nggak boleh punya kemampuan, kita nggak boleh melatih komunikasi kita. Bukan berarti kita nggak boleh pintar, bukan berarti kita nggak boleh belajar. Enggak, karena Daud pun mempersiapkan senjata yang dia punya.
Kalau dia nggak mempersiapkan, ya dia ngapain ambil batu? Ngapain dia ambil tongkat? Ya kan dia tetap ambil tongkat, dia tetap ambil batu, tapi dia tidak pernah bergantung sama itu. Itu bedanya. Dan orang Israel dan bangsa lain itu bergantung pada pedangnya. Pedangku lebih kecil. Ya sama aja. Wah itu orang tuh pinter banget tuh. Ya soalnya mama papanya punya duit sih buat ngelesin dia. Wah ini orang itu sekarang kerjanya sukses ya. Wah dia kuliah di luar negeri sih. Aku cuma kuliah di Indonesia aja. Wah dia itu pinter banget bahasa Inggrisnya ya. Wah nanti pasti sukses nih. Wah dia sekolahnya internasional. Aku juga sekolahnya cuma nasional, negeri lagi. Kalau kalian berpikiran seperti itu, kalian sedang menurunkan level kalian ke pertempuran orang dunia di luar sana. Ya nggak usah ngandalin Tuhan, kayak gitu. Ya kan? Ngapain? Kalau mau ngandelin Tuhan, then oke, aku sekolah di mana? Aku sekolah di sekolah negeri. Aku juga sekolah negeri dulu dari SMP, SMA, kuliah sekolah negeri semua gitu ya. Terus kemudian aku punya apa? Punya pengalaman apa? Enggak punya gitu kan. Ya udah, anyway, aku tahu Tuhan akan menyertai kemanapun aku berjalan. Gitu. Jadi yang di situ yang kita harus lihat adalah Tuhan yang menyertai kita, gitu kan ya. Nah, kalian pernah nggak sih ada di posisi di mana kalian itu merasa kalau sekarang yang kalian punya itu nggak pas dengan apa yang kalian hadapin? Ya kan, kayak contoh kayak tadi. Wah iya nih, mungkin kalau seperti ini aku nggak bisa ya. Dulu sih aku harusnya ambil les ini, tapi orang tuaku dulu nggak bisa bayar sih. Aduh nasib ya udah selesai. Kayak gitu. Atau mungkin kayak, coba kalau misalnya aku tuh jago olahraga ya, aku bisa basket, terus kemudian aku jadi terkenal, terus kemudian ya aku sekarang nggak bisa apa-apa sih. Ya udahlah. Apa? Ya kalau kayak gitu ya sama tadi aku bilang, jangan menurunkan level kalian ke pertempuran orang dunia di luar sana. Ingat, Tuhan punya rencana buat kamu. Tuhan punya maksud yang hebat buat kamu. Tuhan masih mengizinkan kamu hidup sampai saat ini karena Tuhan masih ingin rencananya tergenapi dalam hidup kamu. Ya kan, punya rencana yang dahsyat buat kamu. Atau mungkin di sisi lain, kalian udah misalnya, aku udah aktif gitu kan, ikut Starji, ikut ibadah umum lagi, kalau bisa ada ibadah lagi, ikut ibadah lagi deh gitu kan ya. Pelayanan sana, pelayanan sini, doa saat teduh komplit semuanya. Tapi orang-orang sekitarnya nggak bisa lihat. Kayak Daud, orang-orang sekitarnya, kamu Saul juga nggak bisa lihat. Kalau itu, jadi misalnya bilang, kalian ngapain sih ke gereja? Ya elah, buang-buang waktu. Mendingan kalian bantuin jualan aja. Ya elah, ke gereja cuma 2 jam. Starji ya, bayangin nih, kita jam berapa? 4:30 misalnya. 3:30 ya kan? 4:30 selesai jam 5, home 1/2 jam lah, 5:30. 2 jam. 2 jam bisa nambah kaya apa sih? 2 jam bisa nambah pintar apa sih? Tapi dalam 2 jam itu kalian lebih bisa mengenal Tuhan. Dan kalian bisa refresh roh kalian. Kalian bisa refresh semangat kalian. Kalian bisa ingat lagi kalau Tuhan itu menyertai kalian. Jadi jangan sampai pertempuran yang levelnya level dunia ini menarik turun kalian. Padahal kalian di atas bersama-sama dengan Tuhan. Karena kalau sampai kalian menempatkan diri kalian ini ke pertempuran orang di luar sana yang mengandalkan kemampuan kalian, kemampuan ekonomi kalian, kemampuan orang tua kalian, apapun itu, ingat di atas langit masih ada langit. Tapi ingat, kita anak Tuhan. Tuhan yang bikin langit. Di atas Tuhan gak ada langit lagi. Di atas Tuhan gak ada Tuhan lain. Tuhan kita Tuhan yang terbesar, Tuhan yang hebat. Seperti itu ya. Jadi ingat itu baik-baik. Kalian belajar kalian harus mempersiapkan senjata yang kalian punya dengan baik. Yes, harus. Kalau enggak, ngapain Daud milih batu? Kan Absalom ambil aja kan bisa. Dia milih loh batunya loh. Berarti kan dia mempersiapkan yang terbaik, ya kan? Tapi dia nggak pernah bergantung sama itu. Ingat, jangan bergantung sama kemampuan kalian. Jangan bergantung sama apapun yang kalian punya. Bergantung sama Tuhan ya. Nah, kita baca di Mazmur 1 ayat 1-3. Kalau kalian pengen berhasil, kalian pengen sukses, kalian pengen menang di pertempuran kalian, ini kuncinya. Gampang banget. Aku bacain ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik itu apa? Orang yang tidak mengikuti Tuhan. Di sini orang fasik itu belum tentu orang bukan Kristen. Orang Kristen juga bisa jadi orang fasik kalau nggak ngikuti Tuhan, ya kan? Jadi nasihat-nasihatnya kayak, udah ngapain lu saat teduh, ngapain lu baca Alkitab, lu lagi kena penyakit, ngapain lu nyembah, apa hubungannya? Emang nyembah bisa bunuh virus?
Terus kemudian kalian lagi pelayanan, kalian lagi ini, oh kalian itu dong, kalian harus membangun bisnis kalian dengan baik. Ngapain kalian gereja? Emang dengan gereja bisnis kalian bisa lebih baik? Nasihat orang fasik. Ya, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Ingat nih, berdiri di jalan orang berdosa. Nggak usah menjalani jalan orang berdosa ya. Berdiri aja jangan. Kalau berdiri kan hitungannya mau jalan nggak ya, mau jalan nggak ya. Berdiri aja nih udah jangan gitu kan ya. Orang berdosa mikirnya, oke ngapain kayak gini, udah aku tinggalin aja nih Tuhan. Ini cuma isapan jempol aja, udahlah ini cuma kepercayaan aja, semua agama baik. Anyway, terus kemudian habis itu ya udah, terus kemudian aku belajar aja, aku fokus kerja, aku yang penting bangun, aku punya karir seperti itu. Itu berdiri di jalan orang berdosa ya. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi berbahagialah orang yang gak seperti ini. Pencemooh itu apa? Yang pembuli, penggibah dan lain sebagainya ya. Nah, yang tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan firman Tuhan seperti apa sih? Gampangannya kayak gini, abis ini ibadah, nanti kalian makan, kalian mandi, kalian ngapa-ngapain terserah, terus kemudian habis itu kalian bobok, misalnya kalian mau tidur, ya udah di situ kalian bisa ingat-ingat khotbahnya apa sih dan lain sebagainya. Oh tadi Daud seperti ini ya, aku selama ini seperti apa sih dan lain sebagainya. Itu merenungkan firman Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pohon itu butuhnya sinar matahari sama air. Di tepi aliran air dia tuh nggak bakal kurang makan ya kan. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Buahnya itu selalu ada pada musimnya. Pada saat butuh pasti ada. Pada saat butuh pasti berbuah gitu kan ya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Artinya apa? Kuncinya satu, merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Dan pasti dilakukannya, kalau direnungin doang ngapain gitu kan ya. Jadi di sini kuncinya satu. Kok nggak nyambung? Kok nggak make sense ya? Hubungannya apa ya sama aku dapat klien kalau misalnya aku merenungkan firman Tuhan? Hubungannya apa ya sama aku dapat nilai bagus kalau merenungkan firman Tuhan? Nggak make sense ya? Nah, jangan ikutin Tuhan yang make sense. Tuhan yang nggak make sense ini adalah Tuhan yang di luar kemampuan berpikir kita gitu kan ya. Senior pastor pernah bilang, kalau Tuhan bisa masuk akalku 100%, aku nggak bakal ikut Tuhan. Senior pastor bilang seperti itu. Ya kenapa? Kalau aku bisa mengerti Tuhan 100%, jadi kita udah sama dong sama Tuhan, ngapain diikutin? Kan kayak gitu. Nah ini Tuhan punya prinsip, Tuhan punya dasar, Tuhan punya value, Tuhan punya satu metode yang berbeda dengan dunia ini, yang nggak masuk akal. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Mungkin orang dunia bilang, itu senjatanya salah. Senjatanya yang benar mah kamu bangun relasi, kamu bangun networking, kamu belajar mati-matian, tinggalin Tuhan. Ini saat teduh yang dulunya sejam ngapain kelamaan 5 menit aja. Terus kemudian kamu starji ngapain 2 jam buang-buang waktu. Kamu mending belajar, mending les, mending bantuin apapun lah, jualan apapun segala. Supaya lebih kaya gitu ya, supaya lebih pintar gitu kan ya. Tapi itu orang dunia bilang. Tapi firman Tuhan adalah berkata, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Gak make sense kan? Good. Artinya itu benar-benar firman Tuhan yang membebaskan kita dari rules dunia ini gitu ya. Jadi jangan sampai kita membandingkan pedang kita dengan pedang orang. Ya kan? Baju saudara kita dengan baju saudara orang. Enggak. Mereka bawa senjata apapun itu. Kita bawa nama Tuhan Allah semesta alam. Mantap ya. Nah jadi kesimpulannya ada 2, catat nih. Yang pertama, bukan senjata apa yang kita bawa atau kita pakai untuk perang yang menentukan kemenangan kita. Tapi dengan siapa kita berperang, itu yang menentukan kemenangan kita. Ya. Yang kedua, kemenangan bukanlah tujuan utama. Tujuan utamanya adalah supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Aku ulang baca sekali lagi di yang Daud katakan ya. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau Goliat ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Kalau titik sampai sini itu tujuan utamanya. Tapi ada kelanjutannya. Supaya, berarti kan tadi bukan tujuan utamanya. Tujuan utamanya yang ini kan, ya kan? Supaya seluruh bumi tahu
bahwa Israel punya Allah. Wow. Jadi kalau kalian berperang menghadapi pertempuran kalian, dalam kalian belajar, dalam kalian membuat skripsi, dalam kalian magang, dalam kalian kerja praktek, dalam kalian kerja part time, dalam kalian kerja dan lain sebagainya gitu ya, dan membawa nama Tuhan dan kalian menang, maka seluruh bumi tahu kalau kalian punya Allah. Kalian punya Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Tapi nggak cuma sampai situ. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Dia bilang, jadi selain supaya orang-orang di luar Tuhan tahu kalau kita punya Tuhan, ini juga mengingatkan kepada kita dan teman-teman saudara seiman kita, baik keluarga kita, baik teman-teman kita yang di dalam Tuhan, sama-sama diingatkan kalau peperangan kita tidak dimenangkan oleh senjata dunia ini. Ya, tapi yang memberi kemenangan adalah Tuhan. So itu akan menumbuhkan level iman kita lebih lagi, dan lebih lagi. So, kalian paham ya, bukan berarti sekali lagi nih, bukan berarti kita sama sekali tidak mempersiapkan apapun. No, tetap belajar, tetap berusaha, tetap berperang. Daud juga berperang gitu kan ya. Tetap maju dengan senjata yang Tuhan kasih, tapi jangan pernah berharap kemenangan itu datang dari senjata itu. Tapi kemenangan datang dari Tuhan. Itu aja yang aku mau sampaikan hari ini. Yuk mari sama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat perkenanan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Sekarang Tuhan, kami benar-benar mau mengandalkan Engkau dalam hidup kami ya Tuhan. Dan kami mau Tuhan untuk merenungkan firman-Mu siang dan malam. Dan biarlah Tuhan, setiap kemenangan dalam pertempuran kami, setiap pertempuran, setiap battle dalam hidup kami ini Tuhan, bisa mempermuliakan nama-Mu. Dan kami tetap mengandalkan Engkau Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang memberikan kemenangan. Mari sama-sama buka kedua tangan kalian. Terimalah berkat Tuhan yang luar biasa, kasih setia penyertaan Tuhan dalam hidup kalian, hikmat Allah yang melimpah-limpah, kasih setia Tuhan dan perkenanan Tuhan ada dalam hidup kalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam satu nama-nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Ciao, bye-bye, God bless. Champion, giants falling, you stand undefeated. Every battle you fought, I am who you say I am. you crown me with confidence. I'm seated in the heavenly place, undefeated. The one who has conquered it all. Conquered it all. Jesus. When I lift my voice and shout, every wall comes crashing down. I have the authority Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles starts breaking out. I have the authority Jesus has given me. When I lift my voice and shout, every wall comes crashing down. I have the authority Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles
seated in the heavenly place undefeated with the one who